Hai Feldi, menurutmu mengapa Belanda memperlakukan etis politik di Indonesia? Hai Nabil, menurutku alasan Belanda melakukan politik etis di Indonesia adalah sesuai dengan pengertian politik etis itu sendiri, yaitu politik balas budi. Belanda memperlakukan politik etis di Indonesia dikarenakan Belanda ingin membalas budi karena telah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Belanda. Mungkin seperti itu, Nabil. Oh, jika seperti itu, dari yang telah kita pelajari, dari beberapa teori pembagian kekuasaan, apakah Indonesia termasuk ke dalam teori trias politika? Jika iya, mengapa harus memakai teori itu? Bagaimana menurutmu, Junaya? Menurut saya, iya, bangsa Indonesia telah menerapkan teori trias politik sejak Indonesia merdeka dahulu. Karena beban kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi menurut saya, setiap tindakan dalam pemerintahan, baik di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus berdasarkan keinginan rakyat itu sendiri. Sekian. Lalu menurutmu, Aldi, dari Belanda memperlakukan etis politik, mana dampak positif bagi negara Indonesia? Kalau dampak positif dari politik etis yang dirasakan pihak Indonesia ialah munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran iritasi pertanian dan perkebunan, terjadinya perpindahan atau proses transmigrasi. Transmigrasi maksudnya di sini adalah dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat untuk bekerja ke perkebunan Belanda di luar Jawa. Segitu sih, Nabil. Lalu menurutmu, Valdo, apakah cuma di Indonesia sebagai negara berkembang trias politika ditetapkan? Lalu bagaimana negara-negara maju menerapkannya atau tidak? Kalau menurut saya, Nabil, negara yang menganut politik trias politika umumnya adalah negara-negara yang menerapkan demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Australia. Tidak hanya Indonesia yang menerapkan trias politika, tetapi sebagian negara maju yang menerapkan sistem demokrasi juga menerapkan politik trias politika. Misalnya Amerika Serikat terjadi pemisahan kekuasaan sesuai trias politika di mana lembaga legislatifnya dipegang oleh Kongres, lembaga eksekutifnya dipegang oleh Presiden, dan lembaga yudikatifnya dipegang oleh Mahkamah Agung. Segitu, Nabil. Jika seperti itu, lalu saya dapat mengambil kesimpulan bahwa trias politika memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mensejahterakan negaranya. Lalu berbicara tentang kesejahteraan rakyat mengacu pada pasal 27 ayat 2. Lalu apakah pemerintahan Indonesia saat ini bisa dikatakan gagal untuk kesejahteraan rakyat atau lagi memperjuangkan? Bagaimana menurutmu, Topik? Baik, Nabil, menurut saya Indonesia telah mencoba untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya melalui dengan berbagai upaya seperti BPJS, KIP, dan bantuan sosial lainnya. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan masyarakat yang cukup banyak, membuat pemerataan kesejahteraan sulit dilakukan. Tapi pemerintah telah berjuang untuk itu. Bukan hanya sekedar bantuan saja, pemerintah juga berupaya memberi skill untuk bertahan hidup kepada masyarakatnya seperti pelatihan menjahit yang diadakan oleh desa-desa dan juga skill-skill yang lain. Maka bisa disimpulkan bahwa Indonesia sedang dalam proses dan untuk berjuang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Topik, dan terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.